Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Afifah Febrianti dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Ketua dari Watertech Tim Bidang Komersialisasi Riset dan Teknologi Tepat Guna KBMK 2023 bersama dua anggota saya. Perkenalkan, nama saya Indri Putri Wirahyani dari Program Studi Pendidikan Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Imam Huston Nawawi dari Program Studi Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika. Dengan bangga mempersembahkan komersialisasi Watertech deteksi pembuangan limbah industri ke sungai menggunakan kontrol data real-time terintegrasi SP32 berbasis Android. Watertech merupakan salah satu teknologi hasil riset dari dosen dan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang tergabung dalam PKMKC tahun 2021. Watertech merupakan sebuah alat untuk mendeteksi limbah industri ke sungai. Teknologi ini diciptakan dengan sistem kontrol deteksi real-time oleh ESP32 dengan basis Android sebagai notifikasi, sehingga keakuratan dalam membaca dan mengolah data pembuangan air limbah dapat terus terpantau. Perangkat ini dilengkapi dengan sistem self-troubleshooting yang akan berfungsi jika terdapat suatu kerusakan pada perangkat. Maka ESP32 akan mengirimkan data secara langsung kepada pengguna. Fungsi alat ini adalah untuk mendeteksi limbah melalui sensor-sensor dari berbagai aspek seperti pH, suhu, biological oxygen demand, dan chemical oxygen demand. Sehingga ketika tidak memenuhi syarat untuk dibuang ke sungai, maka saluran akan menutup. Jadi, air tidak akan bisa mengalir ke sungai. Dengan begitu, sungai akan terjaga kebersihannya dan tidak tercemar oleh air limbah. Jadi di sini merupakan rupa dari prototipe alat kami, dan yang di atas ini merupakan bak penampungan, dan yang di bawah merupakan bak pembuangan. Dan yang di tengah ini merupakan saluran dari air yang dimana di dalamnya terdapat solenoid yang bisa buka dan menutup secara otomatis. Dan ini merupakan tampilan dari aplikasi yang kami buat, di mana di dalamnya terdapat berbagai indikator baku mutu. Dan satu lagi, di sini merupakan box control, di mana di dalamnya terdapat berbagai komponen. Oke, mari kita uji coba alat ini dengan menyalakannya terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi di sini saya sudah menyiapkan air bersih yang memang layak bisa dibuang untuk ke sungai. Maka saluran ini akan membuka secara otomatis. Dan saya juga mempunyai berbagai macam sampel. Di sini ada sampel air Citarum dan dari kali di sebelah rumah. Mari kita masukkan terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi setelah dimasukkan dengan air yang memang tidak layak untuk dibuang ke sungai, maka saluran ini akan secara otomatis menutup dan tidak bisa mengalirkan bak penampungan atas ke bak yang ada di bawah. Dan pada tampilan aplikasi pun sudah ditunjukkan bahwa ada indikator berbahaya di mana memang limbah tidak bisa dibuang. Indonesia sebagai negara maritim memiliki sejumlah sungai yang menjadi sumber kehidupan manusia, sehingga sungai harus dijaga secara konsisten agar kebutuhan hidup masyarakat melalui sungai dapat terpenuhi. Namun, kegiatan manusia dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan banyak sungai tercemar. Penyebab utama tercemarnya sungai adalah pembuangan limbah industri. Industri seringkali membuang limbah cairnya ke sungai tanpa pengolahan yang memadai, sehingga dapat merusak ekosistem sungai dan berdampak negatif bagi kesehatan manusia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah daerah aliran sungai atau DAS yang mengalami kondisi kritis terus meningkat. Ada 15 DAS yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai prioritas untuk dipulihkan, salah satunya yaitu Sungai Citarum. Sungai Citarum berperan penting sebagai baku air minum, memasok listrik di Jawa sampai Bali, dan menyediakan kebutuhan air irigasi sawah di Jawa Barat. DAS Citarum didominasi oleh sektor industri manufaktur. Oleh karena itu, banyak limbah industri yang bermuara ke Sungai Citarum. Puslitbang dan BPLHD Jawa Barat menyebutkan bahwa kondisi kualitas air Sungai Citarum belum dapat memenuhi baku mutu air di sepanjang tahun, terutama pada musim kemarau berdasarkan SK Gubernur Jabar nomor 39/2000. Sungai Citarum masih dikategorikan sebagai sungai yang tercemar sedang. Hal tersebut tidak sejalan dengan manifestasi konsep ESG dalam mendukung Chairmanship Indonesia di ASEAN tahun 2023 untuk pengembangan ekonomi biru dan penguatan pembangunan maritim di kawasan Indo-Pasifik. Karena salah satu sektor yang termasuk dalam kategori ekonomi biru adalah pengelolaan limbah, dengan strategi ekonomi biru yaitu pembuangan limbah untuk mengelola dampak lingkungan daerah pesisir. Namun pada saat kami wawancarai pihak Satgas Citarum Harum mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kendala teknis yang diantaranya yaitu masih rendahnya kehadiran IPAL di kawasan tertentu, belum optimalnya operasi IPAL, dan juga status Sungai Citarum yang saat ini tercemar sedang suatu saat akan berpotensi kembali menjadi tercemar berat.
Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini telah dikembangkan alat yang dikatakan lebih efisien bagi pabrik untuk mendeteksi limbah sebelum dibuang ke sungai, sehingga pencemaran sungai yang disebabkan oleh limbah industri dapat berkurang. WaterTech dirancang untuk mendeteksi ketika air limbah tidak memenuhi syarat untuk dibuang ke sungai, maka saluran akan menutup, jadi air tidak akan bisa kebuang ke sungai. Sebaliknya, jika memenuhi syarat aman untuk dibuang ke sungai, maka saluran akan tetap terbuka. Untuk menyelesaikan masalah limbah industri yang merusak DAS adalah dengan WaterTech. Selain itu, WaterTech dapat mendukung pemerintah terkait adanya regulasi limbah tentang pengelolaan limbah yang baik sebelum limbah tersebut dibuang. Salah satunya juga WaterTech dapat mendukung program pemerintah yaitu Citarum Harum. Tingkat kesiapterapan teknologi WaterTech berada pada tingkat 6. Rencana yang bisa menjadi sponsor dari teknologi WaterTech adalah Laboratorium FPTK Universitas Pendidikan Indonesia, Inkubator Bisnis LPPM Universitas Pendidikan Indonesia, Direktur Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan Universitas Pendidikan Indonesia, Teknologi Transfer Officer atau TTO, PT Solusi Tekno Lingkungan Bandung, investor, dan mitra pemerintah. Dalam proses pengembangan WaterTech agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka diperlukan keterlibatan pemangku kepentingan terkait, yaitu seperti investor, supplier komponen elektronik, pemerintah, konsumen, sumber daya manusia, dan pabrik pencetak mekanik. Kemudahan dalam pengembangan teknologi WaterTech ini adalah dengan menambahkan komponen sensor semua baku mutu dan komponen penggerak katup untuk menyesuaikan dengan semua tipe pembuangan limbah di setiap pabrik. Kemudahan dalam menerapkan WaterTech yaitu alat ini dilengkapi dengan kontrol data real-time terintegrasi ESP32 berbasis Android, sehingga pengguna tidak perlu lagi mengecek secara langsung ke pabrik karena dapat terus terpantau kapanpun dan dimanapun. Bagi capaian yang paling strategis dan memungkinkan dilakukan yaitu penyempurnaan baku mutu pada alat WaterTech dan penyesuaian dengan semua tipe pembuangan limbah pabrik. Sedangkan fokus yang akan tim lakukan dari pengembangan komersialisasi riset teknologi dalam WaterTech ini yaitu lebih ke penyempurnaan desain alat, penggunaan material, penyempurnaan baku mutu, pengaplikasian pada semua tipe jenis pembuangan limbah pabrik, dan bekerjasama dengan pemerintah terkait regulasi limbah sebagai solusi dalam pengembangan maritim untuk menjaga ekonomi biru dengan mewujudkan sungai yang bersih dan bebas dari limbah. Produksi WaterTech akan bekerjasama dengan 1. CNC Store Bandung sebagai pemasok komponen elektronik seperti solenoid, LM2596, step-down DC, dan lain-lain. 2. Toko iTechnical Jakarta sebagai pemasok komponen mekanik seperti saklar DC, soket Molex, dan lain-lain. 3. Spectra sebagai penyedia papan circuit board. Pengajuan paten WaterTech ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bertujuan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari investor. Oleh karena itu, pada tahun 2021, WaterTech telah memiliki haki. Orientasi pasar dari inovasi WaterTech yaitu pabrik industri di sepanjang DAS yang aktivitasnya membuang limbah industrinya ke sungai dan bekerja sama dengan pemerintah dalam mendukung program pemerintah yaitu Citarum Harum. Strategi pemasaran yang akan digunakan yaitu website yang dilengkapi dengan sistem search engine optimization, e-commerce, media sosial, email marketing WaterTech, cost marketing, dan advertorial. Untuk mendukung tepat gunanya alat ini, kami melakukan observasi ke salah satu sektor dari Satgas Citarum Harum, bahwasanya WaterTech akan menjadi teknologi yang tepat guna di kalangan masyarakat jika dikomersialisasikan, karena masih banyak pabrik industri di beberapa daerah yang mengabaikan pengelolaan limbah, sehingga limbah yang dibuang ke sungai akan membuat sungai menjadi tercemar dan baku mutu air yang baik untuk dikonsumsi menjadi tidak terpenuhi. Selain itu, masih belum optimalnya cara kerja IPAL yang diterapkan di setiap pabrik, sehingga dengan adanya WaterTech akan dapat membantu peran IPAL dalam pengelolaan limbah yang lebih baik. Oleh karena itu, komersialisasi riset dan teknologi WaterTech penting untuk dilakukan dalam rangka menyelesaikan masalah limbah industri pabrik yang dibuang ke sungai. Selain itu, komersialisasi riset teknologi ini dikembangkan untuk mendukung chairmanship Indonesia di ASEAN tahun 2023 dalam pengembangan ekonomi biru dan penguatan pembangunan maritim di kawasan Indo-Pasifik sebagai manifestasi konsep ESG dengan menjaga kebersihan sungai dari limbah industri. Sekian dari WaterTech Team, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.